Perkenalkan, aku Ika Kumala Fitri dan biasa dipanggil Ika. Nah, aku adalah salah satu pengajar mata kuliah kimia dasar di Master TPB. Aku sebetulnya ya suka sama kimia itu jujur dulu itu waktu aku SMA, jadi aku sukanya dari SMA tuh. Nah itu guru aku di kelas 3 SMA sama guru bimbel aku, dulu aku ikut bimbel. Nah itu kalau ngejelasin kimia tuh benar-benar membuat kita tertarik banget lah gitu, kayak ada sesuatu yang unik dari apa yang kita pelajari di dalam kimia itu. Jadi sebetulnya apa sih yang menarik dari kimia itu sampai pengen banget gitu belajar kimia, sampai masuk jurusan kimia gitu kan aku. Nah jadi kalau misalkan ya aku bandingkan kimia ini dengan ya mata kuliah di FMIPA lain, misalkan matematika atau fisika gitu. Nah yang pertama, kimia ini tuh dia teorinya datang dari apa yang bisa kamu amati di alam. Jadi gini, ilmuwan kimia itu sejauh yang aku tahu ya, itu dia biasanya ada kejadian di alam, misalkan padatan ini sama padatan ini pas ketemu, loh kok berubah warna gitu. Nah selanjutnya ini akan dipelajari nih dalam skala atomik atau molekular. Nah nanti dites apakah teori ini tuh sesuai dengan apa yang terjadi di alam gitu. Jadi mungkin agak beda ya dengan matematika yang sejauh ini apa yang aku pahami dari matematika itu dia teorinya datang dari pola pikirnya itu nanti akan dirumuskan secara numerikal. Nah terus apa sih bedanya dengan kimia dengan fisika gitu. Nah jadi kalau misalkan kimia itu menurut aku, jadi dari teori tadi misalkan ada teori tumbukan atom gitu. Nah itu bukti dari teori ini bisa kita amati secara langsung atau enggak paling pakai alat bantu lah, misalkan mikroskop gitu. Atau enggak dia tuh punya wujud yang nyata, misalkan oh ini padatan ini tiba-tiba berubah warna jadi dari hijau jadi jingga. Nah jadi kalau dibandingin tadi ya antara kimia, fisika sama matematika, kimia itu yang gaya berpikirnya lebih cocok dengan gaya berpikir aku. Jadi aku orangnya itu memang lebih suka kayak oh kalau ada kejadian ini penyebabnya apa sih, sumber kenapa ini terjadi itu dari mana. Nah itu aku karena aku suka menyelidiki suatu kejadian seperti itu, makanya aku merasa memang cocok gitu dengan kimia dan cara mempelajarinya. Nah misalnya gini, di kutub utara itu ya suhunya itu bisa sampai 0 derajat hingga minus 28 derajat Celcius. Jadi kan 0 derajat aja itu udah titik beku air pada tekanan normal ya. Nah kenapa hewan-hewan yang tinggal di kutub mau utara ataupun selatan itu dia masih bisa beraktivitas dengan tenang, padahal ya sekitar 70% dari tubuhnya itu isinya air, tapi dia tidak membeku. Nah alasannya itu sebetulnya di dalam di fluida yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu sebetulnya banyak banget terdapat komponen yang larut di dalamnya. Misalnya nih, yang pertama pasti ada protein, yang ya jelas kan di dalam tubuh banyak banget protein di dalam cairan sel kalian. Nah terus yang kedua itu ada ion-ion. Terus yang ketiga itu bisa juga ada senyawa-senyawa organik yang memang membantu metabolisme tubuh, misalnya karbohidrat. Terus ada juga misalkan lipid. Nah makanya cairan di dalam sel yang banyak zat larutnya ini itu hanya bisa dibekukan apabila suhu yang kita set ke cairan ini itu lebih rendah lagi daripada suhu yang ada di kutub utara ataupun selatan. Makanya hewan-hewan di sana itu dia masih seenggaknya isi tubuhnya itu tidak membeku. Nah ini sifat ini tuh akan kalian kenal dengan sifat koligatif larutan, dimana dengan adanya tambahan zat larut di dalam suatu cairan itu dia akan menurunkan titik beku dari cairan tersebut dibandingkan dengan saat cairan ini tidak mengandung zat larut apapun. Nah jadi kalau misalkan kita pikir-pikir kayak gitu, sebenarnya kimia itu menarik banget gitu. Cuma memang untuk kita menelusuri pemikiran seperti itu, kita harus juga tahu gitu apa sih konsep dasar yang mempengaruhi atom, molekul dan sebagainya. Nah makanya memang itulah yang kalian pelajari dari mungkin dulu kalian SMP belajar kimia ya, dari SD bahkan SD, SMP, SMA hingga sekarang kalian TPB. Nah biar kalian makin paham gitu dengan apa sih yang terjadi di alam ini. Nah itu jangan takut untuk meningkatkan pemahaman kalian di Master TPB ini. Nah sekian dari aku.
Ika sebagai pengajar kimia di Master TPB. Terima kasih.